Beshem ha'ab we haben we ruach hakodesh Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaan Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang senantiasa mengiringi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi memenuhi kami ingin menundukkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. AC yang di sini bisa dimatiin. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 5 dari ayat 20 sampai Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Efesus pasal 5 ayat 20 sampai Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 20, jemaat menjawab ayat 21, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Tuhan dan Bapa kita. Ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi istrinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu,
Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita sambut firman Tuhan, kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Pagi ini saya ingin mengajak untuk mengingatkan dasar daripada kehidupan pernikahan, keluarga, rumah tangga. Saya memakai istilah relasi dalam keluarga. Kenapa demikian? Setelah saya gumuli bacaan yang panjang ini, maka penggunaan istilah relasi menunjukkan hubungan yang dinamis dan bukan statis dan bukan struktural. Meskipun ada istilah kepala, ya, meskipun ada istilah-istilah tunduk, ya, ini bukan tunduk antara bawahan dengan atasan. Tetapi ayat ini juga dipenuhi dengan kata mengasihi, menghormati, dan semuanya dikatakan demikian. Saya memulai bacaan ini dari Efesus pasal 5 ayat 20 dan 21 tadi. Ialah untuk menunjukkan sebelum kita masuk pada perikop selanjutnya. Maka di sini dimulai dengan ucapan syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Rupanya kuncinya itu. Dalam rumah tangga itu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Seringkali kita lupa satu yang pertama ini, yaitu mengucap syukur. Tapi setelah saya merenungkan bacaan kita ini, menggumulinya, barangkali jarang sekali kita berdoa, saya mengucap syukur buat suamiku, sekarang menjadi suamiku, buat wanita ini menjadi istriku, ayo jujur. Saya akui, saya juga jarang, saudara ya. Jadi kita lebih baik terbuka, karena bicara rumah tangga, bicara pengalaman kita masing-masing. Jadi ya, karena saya bukan pastor yang tidak punya istri, jadi kita seringkali kurang. Tapi ayat ini sebagai prinsip dasar mengingatkan kita kembali. Terima kasih Tuhan buat wanita ini menjadi istriku. Terima kasih Tuhan buat laki-laki ini menjadi suamiku. Terima kasih Tuhan buat anak-anak yang kau berikan. Dan anak-anak berterima kasih buat ibu bapak yang Tuhan berikan kepadanya. Itu kuncinya. Karena kita kurang mengucap syukur. Itu harus kita akui. Karena sudah akhirnya sebagai satu kebiasaan. Terbiasa. Sehingga tidak ada yang istimewa. Mengucap syukur itu karena ada hal yang istimewa. Ayo jujur. Sudah ada dapat rezeki, dapat hadiah yang besar, mengucap syukur. Karena dianggap istimewa. Ada yang lebih besar Tuhan berikan. Suami dan istri, anak-anak bagi orang tua. Tuhan ingatkan itu kepada saya dan kepada saudara semua pagi hari ini. Ini kekurangan kita. Rahasianya karena kurang ini, maka kurang berkat Tuhan. Kurang menghargai lagi hubungan sebagai suami istri. Saya dalam beberapa minggu ada orang minta kanseling, mendesak sekali, tapi bukan warga gereja kita. Dan saya berpikir karena mendesak sekali, dan saya sudah lama tidak menyediakan waktu buat kanseling, tapi karena saya mengingat hari ini saya akan berkhotbah tentang keluarga, jadi saya ingin mengulang kembali barangkali ada masalah yang cukup pelik dan cukup besar.
Datanglah laki dan perempuan yang masih muda sekali. Dan menikahnya belum satu tahun. Lalu saya tanya, apa masalahnya? Lalu mereka bercerita. Yang laki bercerita bahwa dia merasa kurang dihargai karena istrinya sibuk dengan film Korea dan HP-nya dengan main game. Malum karena mereka masih usianya sangat muda, di bawah umur 30 tahun. Dan yang laki-laki akhirnya ketahuan chat dengan teman yang lama, ya ngobrol barangkali, hubungan seperti itu. Ketika dia bercerita, saya tersenyum, hampir tertawa. Orang yang sudah menikah 56 tahun diajukan hanya masalah HP dan film Korea, jadi saya mau tertawa. Tapi yang wanita rupanya melihat saya cepat. Bapak jangan anggap ini masalah enteng. Ini masalah berat. Saya bilang memang kurang ajar itu HP. Nah, sampai saya berani tidak taruh HP-nya masing-masing. Lalu kita kutukin itu HP. Terkutuklah HP ini yang membuat kebahagiaan kami jadi hilang. Setelah Anda kutuk jangan dibawa pulang lagi. Kan sudah dikutuk saya bilang. Mereka mulai terbuka. Saudara, rupanya ya satu pihak beranggap hal yang kecil. Tapi satu pihak dianggap yang besar. Ketika mereka menonton HP, saya bilang, saya minta sesuatu. Istri saya bilang nanti. Tapi nantinya itu kita sudah mau tidur. Belum dipenuhin lagi. Nanti. Mungkin dia minta kopi, minta teh dan sebagainya. Saudara, inilah kehidupan rumah tangga. Hidup rumah tangga itu dinamis. Semua punya masalah. Dan semua punya pergumulan. Semua punya perjuangan. Jadi ada satu pertanyaan yang mungkin saya ulangi lagi pertanyaan ini. Mereka menyadari bahwa pernikahan itu dipersatukan oleh Tuhan. Saya tanya, dari mana kamu tahu bahwa kamu berdua ini dipersatukan Tuhan? Ayo, dari mana? Sekaligus kita sekarang saya bertanya, dari mana kita tahu bahwa laki dan perempuan ini menikah dipersatukan oleh Tuhan? Memangnya Tuhan ngomong? Paling dia bicara, oh dari diberkatin gereja. Enggak jaminan. Berkat gereja itu hanya liturgi. Tidak. Dari mana? Dari perjuangan kita. Bahwa yang mempersatukan pernikahanku, yang menjadi orang tuaku, yang menjadi mertuaku adalah Tuhan. Ayo. Itu penting sekali. Tanpa sadar setelah saya bercerita seperti itu, ya, saya bilang masih panjang perjalananmu, ya, jatuh bangun, tantangan, rintangan. Karena lembaga pernikahan itu milik Tuhan, maka musuh Tuhan siapa? Setan. Dan setiap hal yang akan mengganggu rumah tangga kita, upaya ini. Dengan segala macam. Karena itu setelah saya membaca ini, yang pertama tadi, yaitu mengucap syukur senantiasa. Mulai malam hari ini, kita mau membaharui doa kita. Amin. Ya, suami-suami mau bersyukur buat wanita ini yang Tuhan berikan sebagai istriku. Ya, pendamping hidupku seumur hidupku. Karena harus diperbaharui kembali. Sebab kalau tidak diulang-ulang kembali, tidak ada ikrar, sehingga tidak ada sesuatu yang baru.
Suami-suami, ya, saya tidak bicara dengan yang jomblo ya, yang suami-suami saja. Saudara mau, ya harus terima kasih Tuhan. Karena itu dianggap satu berharga. Dan anak-anak dan orang tua kepada anak-anak, terima kasih buat anak-anak kami. Karena kita kurang bersyukur, maka anak-anak seringkali bandel, tidak sukses, tidak berhasil, menyusahkan. Karena kita kurang bersyukur. Yang kedua, ayat yang makanya saya mulai, ini kunci. Nanti akan dikatakan di situ. Ayat 21. Ayat 21. Coba kita lihat ayat 21, ya. Dan apa? Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Ini konsepnya. Saling menunjukkan untuk merendahkan diri. Kita saling ingin meninggikan diri, menaikkan posisi. Saudara, sombong itu bawaan. Tapi rendah hati itu didikan. Itu penting. Kalau sombong gak usah diajarin. Kita semua punya bawaan untuk itu semua, saudara. Ya, baik suami maupun istri. Maka ayat ini menyuruh apa? Rendahkan dirimu. Jadi masalahnya di sini, kalau masing-masing mau merendahkan diri, saya percaya dua kata kunci ini. Kita harus memulai. Terlalu banyak metode, terlalu banyak teori, terlalu banyak ceramah tentang rumah tangga, masalah tidak selesai-selesai. Mari kita perbaharui komitmen kita. Dua hal. Jangan nuntut orang, tuntut diri sendiri. Biar Tuhan mendidik kita. Dua hal ini saja. Buat apa kita bicara panjang lebar kalau ini tidak bisa dilakukan? Ya. Karena itu penting. Dari ayat pasal 5 ayat 20 sampai pasal 6 ayat 4. Nanti akan diuraikan ayat-ayat yang kita baca. Saya menyimpulkan ada 4 poin. 4 poin. Dalam rasa syukur dan rendahkanlah dirimu. Yang pertama, apa anak-anak sekarang? Apa? Apa itu sangeo? Sangeo. Ya, karena saya hanya kurang makan makanan Korea. Cinta, love. Tapi urutan cinta itu yang paling rendah adalah eros. Karena perasaan. Andalannya perasaan. Yang kedua tingkatannya filia, saling menguntungkan. Yang ketiga agape, tanpa tuntutan. Jadi kalau cinta eros, ya namanya perasaan, itu ada limit waktunya. Gampang hambar, gampang lari, gampang hilang. Ya. Jangan bilang, oh saya cinta betul, makan tuh cinta. Saudara, hidup itu tidak menjalanin itu saja. Ya. Makanya kalau jatuh cinta pakai logika, akal? Apa jatuh cinta pakai hati? Cukup pakai hati, jangan pakai jiwa. Sebab kalau saudara kecewa, sakit hati. Daripada sakit, ya saudara-saudara itu berbahaya sekali. Ya. Jadi lebih baik di situ, batas-batasnya. Tetapi kalau jiwa, itu berarti agape tingkatnya. Itu dasar. Diingatkan bahwa kasih Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan.
Karena kasih Tuhanlah mempertemukan aku dengan laki-laki ini atau dengan perempuan ini. Dalam mengucap syukur karena menghargai kasih Tuhan, kasih kita akan ditambahkan oleh Tuhan. Bertambah, tambah dan tidak akan berkurang. Katakan amin. Ya, itu penting. Sehingga sungguh-sungguh kita melihat karir boleh sukses, semua boleh, ekonomi, usaha. Tapi kalau hidup rumah tangga kita jadi neraka, buat apa? Yang kedua, trust, kepercayaan. Kalau sudah hilang kepercayaan, ya susah sekali. Tapi untuk memulihkan memerlukan satu proses yang panjang. Yang ketiga, komitmen. Komitmen ini bukan satu kali pada waktu di altar kita diteguhkan pernikahan kita, harus setiap saat. Bahkan dalam mengucap syukur kalau bisa setiap doa malam. Atau doa pagi, mana sempatnya. Ya, malam dan pagi Tuhan tidak bergantung dengan waktu. Tapi kita ucapkan itu. Amin. Mau kita komitmen suami istri? Ya, saat ini amin. Oh, iya, mau. Anak-anak berkomitmen untuk menghormati orang tuanya. Nanti ayat itu. Yang keempat adalah komunikasi. Itu penting. Jadi komunikasi itulah. Ya kalau satu sedang sibuk, yang lucunya dia bilang, kami tidak pernah ada waktu tidak berdua, selalu berdua. Tapi dalam waktu berdua, satu sibuk dengan HP-nya, satu sibuk dengan HP-nya lagi. Sampai saya katakan lagi, celakalah HP-HP-mu itu. Mau tidak? Kita ketemu dalam keluarga, karena kan sudah cukup pegang HP di luar, di kantor. Karena memang dua-duanya usaha. Gitu. Dua-duanya usaha, punya usaha sendiri-sendiri. Pada waktu saya bilang tidak boleh dibawa HP-nya karena kita sudah kutukin. Dia bilang, Pak, situ kan ada hubungan bisnis gitu ya, masih ada di sana, kalau saya tinggal gimana? Itu. Dua-duanya bilang begitu. Oh, jadi ini HP hanya buat hubungan bisnis. Bukan buat nonton Korea. Atau buat yang lain. Mau perbaharui komitmen seperti itu. Tidak dengan Anda, saya ngomong dengan orang itu. Dengan orang itu. Ya. Itu kuncinya, hanya itu. Jadi kalau HP itu sampai tidak bisa lepas dari tangan kita, oh sudah, ini berhala. Ini berhala. Bisa dong. Ya, ini penting sekali. Jangankan sama suami istri. Jangan sekarang juga ketika menghadap Tuhan, Anda masih main HP. Terkutuklah HP itu, saudara. Oh iya. Ini penting sekali. Ada yang lebih utama, komunikasi antara manusia. Dulu kita karena berkomunikasi. Saya bersyukur memulai rumah tangga tanpa HP. Karena zamannya belum ada. Orang telepon aja jauh, ya. Jadi itu yang penting. Kita lanjutkan sekarang. Jadi kata-kata ayat 22. Hai istri. Saya waktu baca ini kaget loh. Kenapa enggak hai suami dulu? Kan suami itu kan kepala kan? Kenapa istri dulu? Memang makhluk satu ini sulit tunduk. Iya. Sulit.
Maka Paulus tidak salah kalau dibuat peringatan itu untuk istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Saya tanya, berat enggak? Ayo jujur. Berat enggak tunduk kepada suami? Ayo jujur. Bilang enggak berat, enggak apa-apa. Kita lapor Tuhan. Loh, supaya ayat itu bisa berubah. Ayo, berat enggak tunduk pada suami? Tunduklah kepada suamimu. Sama seperti kepada Tuhan. Wow. Berarti tanpa syarat. Nah, saya baca dulu. Ya. Tunduklah, kata tunduklah, hupotasomenoi. Hupotasomenoi. Pada ayat 21 kata hupotasomenoi, rendahkanlah dirimu. Tunduk itu artinya rendahkanlah. Tunduk bukan dalam arti struktural. Tapi rendahkan dalam arti respect. Jadi tidak berat. Masing-masing bisa menahan diri. Ini penting. Jadi kata tunduklah, jadi sekali lagi bukan struktural, tapi relasi. Ya, karena memakai kata hupotasomenoi. Rendahkanlah dirimu. Kalau kita tinggi hati sejak awal nggak mungkin dapat jodoh, percayalah. Karena saudara kelihatan lemah lembut, rendah hati, tanggung jawab. Yang kedua, kata seperti kepada Tuhan. Kata seperti kepada Tuhan, karena Tuhan sudah merendahkan dirinya. Dia datang ke tengah dunia menjadi manusia, mati buat saya dan saudara karena mengasihinya. Karena kasih. Dahsyat sekali. Itu yang kita lihat. Kata kepala, ya, ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kepala. Saya agak tersenyum baca bahasa Yunaninya. Kepale. Agak mirip saudara ya. Kepala adalah kepale. Kayak Betawi gitu. Saudara ya, kepale. Kepale tes gunaikos. Atas. Jadi menunjukkan di sini kepala bukan karena otoritas. Kepala karena tanggung jawab. Karena dia yang menyelamatkan tubuh. Seperti Kristus sudah menyelamatkan kita. Itu berbicara tentang tanggung jawab sebagai imam. Sayangnya banyak orang Kristen tidak mengerti status tentang imam. Untungnya saya datang dari agama yang lama, ngerti betul tentang imam. Imam dalam melakukan ibadah. Imam itu bagaimana? Ditiru. Gerakannya ditiru. Artinya kepala di sini dia harus menjadi teladan dalam tanggung jawab. Dan ini berat. Untuk menjadi teladan. Karena itu, kalau tidak bisa menjadi teladan, maka tidak bisa jadi kepale. Harus jadi teladan. Ibu-ibu mau terbuka enggak? Kalau enggak kita buat surat aja. Suamimu teladan enggak? Ayo jujur. Ya jujur aja lah gitu ya.
Paling banyak terjadi keributan. Ya, jujur. Sebab kalau tidak menjadi teladan, ya harus disampaikan. Cara bicaramu, tingkah lakumu tidak bisa jadi teladan. Oke. Itu sebabnya kenapa rumah tangga kita bermasalah. Nanti kuncinya ada. Ayat-ayat selanjutnya memberikan kunci. Kalau sungguh-sungguh seperti yang dikehendakin Kristus, suami, istri, oh dahsyat, dahsyat. Rumah tangga itu penuh berkat-berkat Tuhan. Dan berkatnya melimpah. Karenanya, kalau saya perhatikan ayat-ayat selanjutnya. Syarat menjadi kepala. Ya, suami-suami, tolong angkat tanganmu, jangan sembunyi. Tolong yang tinggi. Nah, suami saya angkat tangan. Oh, di sana ada ya. Ya gitu. Ya, mungkin yang lain bukan suami itu. Ya gitu ya. Ini suami-suami saja. Oke. Saudara ingin jadi kepala, ada syaratnya. Ayat 25. Meskipun terakhir. Ya. Karena itulah yang dikatakan di sini, ya. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu, tolong sambung. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya yang telah menyerahkan dirinya baginya. Kasihilah istrimu memakai kata agape, tas gunaikas. Yang telah menyerahkan dirinya. Jadi suami itu juga menyerahkan, jangan menuntut istri saja yang menyerahkan dirinya. Dan buktinya sampai hamil. Kita juga menyerahkan diri kita. Menyerahkan diri kepada, seperti Kristus sudah menyerahkan dirinya. Rela berkorban. Jangan dipotong ayatnya, seperti Kristus. Dia menyerahkan dirinya. Sehingga sesungguh-sungguh sepenuhnya. Ini prinsip. Kalau ini tidak dilaksanakan, ya rumah tangga kita tidak memperoleh sedikit pun berkat sorga yang ada di dalam kehidupan. Kalau saya perhatikan ke ayat-ayat selanjutnya, konteksnya. Ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Taman Eden itu hilang gak? Ya. Sebetulnya Taman Eden itu bisa dibentuk oleh kita. Karena itu Tuhan siapkan cadangannya. Pernikahan antara suami dan istri. Jadi rumah tangga kita itu adalah Taman Eden. Tapi kenyataannya jadi Taman Edan kan. Saudara, bukan Taman Eden lagi. Rumah tangga kita itu adalah Taman Eden. Sebagai lambang, simbol. Taman Eden yang bakal kita masuki. Karena kekristenan itu bukan nanti. Tidak. Dari sekarang. Dosamu sudah diampuni. Sekarang. Hutangmu sudah lunas. Sekarang. Semua ayat itu berbicara sekarang. Itu bedanya. Kalau nanti. Itu tidak ada kepastian. Dalam kekristenan selalu ada kepastian. Karena itu dia bicara sekarang. Jadi merasakan bagaimana sekarang ini. Taman Eden itu ada dalam rumah kita. Karena dikatakan paredoken menyerahkan dirinya. Memberikan dirinya. Bapak-bapak mau menyerahkan dirinya kepada istrinya?
Amin. Ya, tolong disenggol dong yang duduknya dekat gitu. Tanya yang benar gitu. Ya. Karena demikianlah juga ayat yang ke-28. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Tetapi, tolong sambung, mengasuh dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Saudara ingin dirawat oleh Tuhan? Ya, diasuh, dirawat, diurus oleh Tuhan. Amin. Ya, buktikan dulu. Suami-suami yang bertanggung jawab. Ini penting sekali. Jadi berulang saya sering katakan, makanya yang belum menikah, ya jangan mau kalau ada laki bilang, ya bagaimana nanti, jangan. Ya, rela berangkat dari nol, enggak, itu tukang pom bensin. Selalu bicara dari nol Pak katanya gitu. Itu bahasanya seluruh pom bensin sama. Selalu bilang dari nol. Enggak. Tapi saudara memang belum kelihatan hartanya. Tapi saudara lihat karakter dan sifatnya bertanggung jawab. Itu penting. Tanggung jawab itu penting. Cintanya sebesar apa kalau tidak ada tanggung jawab? Udahlah, jangan andalkan itu. Ya, itu bisa lumer, bisa hilang begitu saja. Tanggung jawab itu penting. Karenanya diingatkan kembali ayat 31. Dasar komitmen semula yang terus menerus. Sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini penting untuk kita, ya. Bukan berarti tidak boleh sayang dengan orang tua, bukan. Tapi orang tua tidak boleh mencampuri lagi rumah tangga yang sudah dibentuk oleh anak laki dan perempuannya. Jangan mencampuri. Dilanjutkan dengan ayat 32, lama saya renungkan ayat ini. Rahasia ini besar. Mysterion. Saya lebih senang memakai kata misteri. Jadi rumah tangga itu memang misteri. Kata rahasia besar di dalam Vulgata diterjemahkan sakramentum. Sakramen. Jadi hubungan suami istri itu semacam satu sakramen. Dalam sakramen selalu ada rahasia, ada misteri ilahi. Saya kasih contoh. Kita punya sakramen perjamuan kudus. Ketika kita mengimani roti yang memang rasa roti dan tidak berubah rasa dan tidak berubah bentuk. Tetapi secara misteri kita percaya itu adalah tubuh Kristus karena iman kita. Itu misteri. Anggur tetap rasa anggur, tidak berubah jadi darah. Tapi ketika kita minum dengan iman itu menjadi misteri darah Kristus. Jadi ketika hubungan suami istri yang disebut misteri sakramen itu, ya, sehingga melibatkan Tuhan artinya. Bertengkar melibatkan Tuhan, semua Tuhan didahulukan. Semua Tuhan yang menjadi dasar. Seringkali kita lupa Tuhan. Emosi kita yang lebih ditonjolkan. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Sakramen, rahasia besar. Kalau rahasia besar artinya memang tidak terpecahkan. Dengan metode apapun tidak terpecahkan. Sepanjang perjalanan masih misteri.
Bagaikan masuk rumah hantu yang tidak habis-habisnya. Ya, terus menerus. Ketika menyusun ini Tuhan ingatkan. Memang misteri. Sampai 56 tahun pun aku masih tidak ngerti. Iya, misteri. Misteri sama sekali. Karena seringkali kita berpikir kita saling mengerti. Bukan, komunikasi. Komitmen dan komunikasi. Untuk saling mengerti, jauh. Makin lama makin tidak mengerti. Ya, itu penting. Karenanya, kalau kita melihat ini, rupanya menjadi suami menurut tuntunan Tuhan, menjadi istri menurut tuntunan Tuhan, itu rahasianya, rahasia hubungan suami istri, hubungan Tuhan menjadi suami umatnya. Saya kutip Yesaya 54 ayat 5. Tuhan ingatkan ayat ini. Yesaya 54 ayat ke-5. Mari kita lihat bersama. Sebab yang menjadi suamimu, tolong sambung, ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Jadi yang menjadi suami dalam jemaat ini, gereja ini adalah Tuhan. Luar biasa. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan memisahkan kita. Apapun yang terjadi tidak akan terpisahkan. Karena Tuhan. Itu penting. Jadi kalau dengan demikian, itulah gambaran. Dan Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan memberkati, semuanya Tuhan. Dikatakan di sini Tuhan semesta alam, itulah namanya. Adonai Sevaot Shemo. Sekarang saya masuk pada Hosea pasal 2 ayat 18 saja. Hosea pasal 2 ayat 18. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Weerasti, ya, diterjemahkan menjadi istriku. Sebetulnya kata harfiahnya weerasti, aku menikahi engkau. Jadi Tuhan menikahi kita sebagai istrinya. Betsedek dalam kebenaran. Artinya kebenaran Tuhan yang membenarkan kita. Bukan kebenaran kita. Kalau masing-masing kita menonjolkan kebenaran kita, pasti berantemnya panjang. Panjang. Percayalah. Tapi untungnya laki-laki itu kadang-kadang bukan sabar. Gak mau panjang. Itu masalahnya. Ya tidak mau panjang. Jadi dia lebih baik diam. Yaitu Betsedek, kebenaran Tuhan. Jadi kita menyerah kepada kebenaran Tuhan. Makanya secara praktis saya selalu bilang, bukan berarti tidak ada pertengkaran. Ada. Saya mau jujur aja. Hampir tiap hari saya ada bertengkar. Tiap hari loh. Tiap hari. Kecuali kalau saya pergi enggak bertengkar. Pergi ke daerah. Hampir tiap hari. Ada bertengkar. Pertengkarannya ya apa? Masing-masing ngomong agak jarak jauh kurang dengar. Faktor U. Saudara. Dipikir saya marah atau dia marah. Nah itu. Tapi harus sadar sebetulnya. Jadi hal yang kecil. Ya mungkin yang tidak bertengkar itu hanya hari Minggu. Saudara mungkin tidak bertengkar. Karena kita harus jaga image. Ya, karena banyak di
di gereja pelayanan gitu. Loh, supaya Anda itu tidak menghayalkan rumah tangga hamba Tuhan itu kudus segala sesuatu. Enggak, saya ingin kita hidup dengan kenyataan. Kenyataan. Jadi bertengkar itu sudah biasa. Tapi bukan kebenaran kita, kebenaran Tuhan. Sudah biasa. Karena itu saya selalu pakai jadwal. Jadi bertengkar pakai jadwal. Senin suami, istri harus diam. Karena itu sibuk. Iya kan? Suami pergi kantor, kerja kantor. Wah, jangan direcokin. Biarlah dia teriak-teriak sedikit. Sabar, Anda Selasa. Ya, istri hari Selasa. Hari Selasa suami sudah tidak begitu tegang. Ya, biarkan dia. Hari Rabu suami. Hari Kamis istri. Hari Jumat suami. Hari Sabtu istri. Sisa hari Minggu. Biarkan pendeta marah-marah. Anda dengar sekarang ya, biarkan saya marah-marah saudara. Ini jatah saya. Nah itu. Jadi dari situ. Jadi sudah biasa bergejolak, bertengkar. Ya soal-soal bukan soal besar, soal-soal kecil. Bahkan yang datang kepada saya begitu hebatnya, ternyata hanya soal HP. Saya bilang gampang. Nonton Korea tidak salah. Saya juga suka nonton. Ya. Tapi saya nontonnya kalau film Korea itu 16 seri. Ya, seri pertama dan seri terakhir. Selesai. Karena saya tahu. Hanya untuk ketemu aja. Lah betul, seri lagi. Ada ketemu. Mau seri lagi. Dibodohin itu saudara lah ya. Ngikutin perasaan orang. So, saya sudah baca. Oh ini gini nenek. Tapi saya lihat mau ketemu yang kedua, oh dia ulur ini sudahlah. Saya bilang yang 16 sajalah, langsung selesai. Iya, tapi perempuan tidak bisa digituin karena dia ingin dimainkan perasaannya. Jadi saya kasih tahu dengan anak ini yang suaminya itu, dia memang ingin digoncang-gancing perasaannya, gitu sampai keluar air mata, dapat uang tidak. Iya, kuota habis saudara ya. Iya, itu. Sementara mereka bikin seri. Kadang-kadang seri sampai 36. Mabok gak? 36. Ngapain orang gini? Ya sudah saya 1, 2 terakhir. Selesai. Nah, sudah tahu udah isinya. Gitu. Jadi sampai di situ. Itu mengakalinya. Ya, mengakalinya. Jadi itulah masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Makin dunia ini modern, makin masalahnya makin rumit. Dulu kan enak zaman saya. TVRI saja kan. Ya, tidak ada yang pindah-pindahin channel. Iya. Kita pindahin, keluar masuk kamar, udah pindah lagi. Pindah lagi, untung anak sudah kabur semua. Ya, kalau enggak, pindah lagi dia saudara. Ya, jadi itu. Erasti menikahi. Betsedek dalam kebenaran. Mishpat dalam keadilan. Chesed dalam kasih. Rahamim dalam kasih sayang. Coba ayat ini. Ada berapa poin? Menikahi dalam kebenaran Tuhan. Menikahi dalam keadilan Tuhan. Menikahi dalam kasih setia Tuhan. Menikahi dalam kasih sayang Tuhan. Ini tugas kita. Kalau kita ingin menjadi mempelai Tuhan. Kita ini semua menjadi mempelai Tuhan. Di zaman akhir ini. Ada orang begitu khawatir akhir zaman akan berakhir. Hitung-hitungannya. Tapi saya tidak mengarah ke sana. Saya lebih mengarah, mari kita mengecap kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya, hidup kita ini akan berlanjut. Akan berlanjut. Makanya saya kurang suka ada lagu
hidup ini sementara. Enggak saudara, saya tidak sementara. Ganti tempat, berlanjut. Saudara percaya hidup kekal? Loh iya, kita hidup kekal. Nikmati hidup yang sekarang untuk mempersiapkan hidup kekal. Tapi kenapa kita kurang menikmati? Karena firman Tuhan tidak hidup dalam kehidupan kita. Sehingga lebih banyak pikiran kita yang hidup dalam pikiran kita. Karena kita melihat firman Tuhan memberikan contoh yang luar biasa. Sehingga dilanjutkan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Taatilah, berisi kasih. Lanjutkan sekarang. Hormatilah ayah dan ibumu. Inilah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji. Anak-anak, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Saudara masih punya orang tua walaupun sudah tua? Hormati dia. Amin. Ya. Kasihi dia. Itu rahasianya. Bahagia dan panjang umur. Saudara amin. Ini firman loh ya. Ini firman Tuhan. Jangan abaikan orang tua. Amin. Hormati dia. Walaupun kita sudah berumah tangga, ingat orang tuamu. Ya, jangan sampai kita seolah-olah sudah tinggalkan ibu bapamu. Itu bukan yang dimaksud tidak menghormatinya, tidak mengasihinya. Saya tegur dengan keras, kalau Anda masih punya orang tua, tapi Anda tidak pernah memberi kepada orang tua, saya ingatkan, berilah, berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita, amin. Beri dia. Memang mungkin tidak banyak, tapi orang tua itu kalau dengan janji aja. Cucu saya pernah janji gini, padahal belum tentu saya bakal terima, saudara. Cucu saya janji gini, dia panggil saya Yai, dalam bahasa Palembang ya, Yai. Yai punya obsesi apa tentang hidup ini yang belum terlaksana? Ada, saya bilang, apa? Saya ingin punya mobil Hummer. Oh itu obsesinya. Karena di Amerika biasa gitu ya. Tapi di sini enggak ada. Tapi kalau ada enak. Kenapa? Wah kalau diserempet orang pasti kuat saudara. Ya terutama motor-motor itu ya. Itu yang paling merepotkan sekali kalau bawa mobil. Jadi saya ingin nyaman. Cucu saya janji nanti saya beliin. Oh, saya langsung bangga. Padahal dia lulus saja belum. Kerjaan juga belum tahu. Tapi orang tua itu bangga karena mendapat perhatian. Perhatian. Amin. Ya. Pernah enggak salaman dengan orang tua sambil berkata, terima kasih Tuhan buat ibuku ini. Terima kasih Tuhan buat ayahku ini. Ada enggak? Lupa. Karenanya hari ini saya ingatkan. Untung saya orang tuanya udah out semua. Ya, di luar alam. Jadi tidak ada tanggung jawab. Ya, tapi saya tidak menuntut anak saya seperti itu. Ya, ini bukan khotbah nyindir orang, ya saudara ya. Tapi ini khotbah mengingatkan kita semua. Amin. Mengingatkan kita semua. Karena itu kita perlu kembali pada dasar yang Tuhan berikan. Sekali lagi, dua kata yang paling penting dalam pesan khotbah hari ini. Satu, mengucap syukur dalam segala hal. Lebih konkret, mengucap syukur buat laki ini menjadi suamiku, buat istri ini menjadi istriku, dan buat anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita. Mau mulai malam hari ini kita mengucap syukur itu? Coba, percayalah, ketemu lagi minggu pertama, saudara saksikan. Pasti berkat Tuhan sudah mengalir. Tiap malam, tiap pagi, tiap malam, tiap pagi. Coba saudara, sekeras apapun itu
menjengkelkan apapun, Tuhan rubah loh. Tuhan rubah dia, tapi kita tidak mengucap syukur. Tuhan tidak rubah-rubah. Jadi lebih baik kita daripada berdoa untuk merubah suami, merubah istri, lebih baik kita berdoa mengucap syukur untuk perempuan ini. Ya, walaupun dalam hati kita cerewet begini mengucap syukur, saudara ya, tapi tidak apa-apa ucap. Nanti Tuhan rubah loh. Tuhan rubah. Amin. Saudara mengimani? Loh iya, mengucap syukur. Ini ayatnya berkata mengucap syukur. Nah sekarang konkretnya mengucap syukur buat laki yang menjadi suami, buat perempuan yang menjadi istri, buat anak-anak yang Tuhan berikan. Dan anak-anak mengucap syukur buat orang tua yang Tuhan sudah berikan. Amin saudara. Itu satu. Dua, rendahkan hati. Masing-masing. Kita mulai itu. Dan rendahkan suaramu, rendahkan emosimu, rendahkan tensimu. Coba percayalah, nanti darah tingginya turun. Saya percaya Tuhan pasti memberkati. Amin. Mari kita berdoa.